Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran jarak jauh secara online ya dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Mari kita berdoa dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Semangat pagi. Pagi. Belum kompak ya. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Berikutnya SMA Negeri 8 Surakarta Jaya. Kemudian yang berikutnya SMA Negeri 8 Surakarta. Tangan. Liver up. Ya, terima kasih. Langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini ya, saya share materinya. Ya, materinya dalam materi pembelajaran berikutnya yaitu judulnya persamaan reaksi ya. Judulnya persamaan reaksi. Ini sekedar mengingatkan ya. Sekedar mengingatkan untuk pengamanan pada kegiatan pagi hari ini ya. Ini tolong dibacakan dulu ya. Yang kelihatan dari sini adalah Gregorius. Tolong dibacakan yang nomor 1 untuk pengamanannya. 1. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Ya, terima kasih. Sudah jelas ya. Jadi HP Anda atau laptop Anda itu tersambung di pusat listrik. Tolong kan pastikan ya kabelnya dalam kondisi aman ya. Jangan sampai ada yang lecet-lecet. Berikutnya yang kedua. Silakan, masih Gregorius. Disarankan untuk mengecek audio sebelum diklat dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback atau gema. Ya, bagus sekali, sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga. Silakan. Masih Gregorius. Oke. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Ya, jadi kalau kita mungkin di internet atau di mana gitu ya, pastikan data kita dalam keadaan aman ya. Kemudian yang berikutnya, Gabriel ya, yang nomor 4. Keempat, jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Ya, jelas sekali ya, terima kasih. Lanjutnya, yang berikutnya, yang keempat, yang kelima, masih Gabriel. Kelima, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ya, ini yang namanya bencana kan sewaktu-waktu ya, mungkin ada kebakaran atau ada gempa bumi lah, kita jangan panik ya. Kita mengikuti petunjuk dari keselamatan kerja ya, dari BNPB. Ya, terima kasih ini sebagai pengamanan. Kemudian yang berikutnya,
Ya, yang berikutnya, sekali lagi, setiap saya mengadakan pembelajaran ini, saya selalu mengingatkan tentang nilai-nilai integritas. Ya, tentang nilai-nilai integritas. Ya, tolong dibacakan Atka Ismajati. Nilai-nilai integritas apa saja? Tolong disebutkan. Silakan dibaca. Yang pertama, kejujuran. Kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, kesederhanaan. 8, keberanian. Kesembilan, keadilan. Ya, saya sangat mengharapkan bagi peserta didik SMA Negeri 8 mempunyai nilai-nilai integritas yang tinggi ya. Jadi mencakup 9 ini ya, monggo kalau kita mengalami atau merasakan melakukan kegiatan ini semuanya ini nilai-nilai integritas ini kita buat yang bagus ya. Misalnya kita jujur ya, monggo kita tingkatkan kejujuran kita. Itu untuk kali ini sebelum pembelajaran tentang persamaan reaksi kita lanjutkan. Tadi sudah saya setelkan ya bagi yang sudah masuk duluan, sudah saya setelkan video dari KPK. Nah ini saya setelkan lagi ya. Tolong disemak ya, disemak. Terus Anda menyemak itu terus Anda mengisi di menu chat ya. Mengisi di menu chat tentang nilai-nilai integritas yang terdapat pada video tersebut. Ya. Bebas ya, pokoknya Anda beri komentar tentang video yang akan saya sampaikan ini. Ya. Anda beri komentar di menu chat. Ya. Bagi tadi yang Anda mendengarkan dari awal, Anda sudah bisa mengisi di menu chat. Ya, Anda pilih satu atau dua atau ya tentang nilai integritas yang berhubungan dengan video yang saya sampaikan tadi. Bagi yang baru masuk, silakan Anda semak. Setelah itu Anda mengisi komentar yang berhubungan dengan video yang saya sampaikan ini. Ya, ini akan saya sediakan videonya. Jangan, kan kita ditugaskan ngumpulin uang untuk lomba. Gimana? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum nih videonya? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum? Belum, Pak. Ya. Bentar ya.
Gimana? Kelihatan? Belum, Pak. Belum. Belum Pak, masih patah-patah. Sekarang udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ya tolong disemak. Terus nanti Anda memberi komentar tentang video ini ya. Ayo, ayo kita mengembara di banyak cerita. Ayo, ayo kita mengembara di banyak cerita. Ada berani tak pernah berbohong, hebat, jujur, hidup yang bahagia. Yo yo, ayo kita mengembara di banyak cerita. Ayo, ayo, ayolah ayo, jujur itu hebat, jujur itu hebat. Hai Kak Aryo. Hai Kak Aryo. Kakak minta tolong ya, kalian keliling cari dana buat acara lomba 17-an besok. Di sini sudah ada pengumumannya dari Pak RT. Kalian tinggal sampaikan ke warga. Siap Kak. Emang kakak mau ngapain? Kok kita yang disuruh? Kakak mau selesain dekorasi jalan. Yep. Kami jalan dulu ya. Menurutku, kita juga harus kasih kontribusi. Itu nggak sih? Kita bisa beresin sampah atau mencuci motor warga. Imbalannya buat sumbangan acara 17-an. Wah, bagus juga ide kamu. Yuk, kita mulai. Ayo. Iya. Hah? Pahlawan kemerdekaan. Iya. Ayo semangat. Ini sumbangannya. Gak usah pakai ginian deh. Bapak ikhlas kok. Kan ini sumbangan. Tidak boleh begitu. Semua harus ada laporannya. Oh. Apa ini? Nih, ada sedikit uang untuk jajan kalian. Terima kasih ya sudah bantu membuang sampah. Kita nggak minta dibayar kok, Bu. Tapi kan ibunya mau kasih ke kita. Gak apa-apa lah, buat jajan. Jangan. Kan kita ditugaskan ngumpulin uang untuk lomba. Kita tidak boleh menerima uang untuk yang lain. Itu namanya tidak jujur. Yuk kita lanjut lagi. Masih banyak rumah yang belum didatangi. Kami pamit dulu, Bu. Krisna, ayo bantuin dong. Dari tadi kamu makan mulu. Kan aku capek. Istirahat dulu.
Ih, kapan selesainya? Oh, asik sekali. Oh, sudah Bu, tinggal beres-beres. Nanti biar saya saja yang membereskan. Hmm? Ini sumbangan untuk warga, dan ini untuk kalian. Kita kan tidak boleh terima apa-apa. Ini menyalahi tugas kita. Tapi kan itu makanan. Boleh kali buat bekal kita. Gak bisa. Terima kasih atas bingkisannya, Bu. Tolong ditulis juga di map ini. Jumlah makanannya berikut uang sumbangannya. Karena ini makanan kering, kita pakai aja untuk konsumsi lomba minggu depan. Setuju? Kami bantu ya, Kek. Ayo bantuin. Enggak ah, gerobaknya bau. Aduh, tumpah semua. Jadi kerja 2 kali deh. Maaf, Kek. Kami nggak sengaja. Udah. Kalian pulang aja. Kakek malah repot dibantuin sama kalian. Wah, jadi bau. Iya nih, kita jadi bau. Kak Aryo, tugas selesai. Dapat banyak loh. Ini bau apa ya? Ini gara-gara kita bantuin kakek Arifin ngangkut sampah. Malah ketiban sampah. Gak apa-apa, buat pengalaman. Wah, kalian dapat banyak sekali. Ini sih lebih dari cukup. Kak Aryo, kira-kira bisa nggak kalau kelebihan dana dipakai buat bikin gerobak sampah baru? Iya, kasihan Kak. Gerobak kakek Arifin udah rusak. Boleh, itu usul yang bagus. Nanti aku tambahin alat-alat canggih. Biar kalau lewat tanjakan, kakek Arifin nggak keberatan narik gerobaknya. Itu. Nah, iya begitu. Bangun lagi untuk Indonesia Raya. Sebelum kita memulai lomba, saya minta kakek Arifin maju ke depan. Kakek, hari kemerdekaan ini, kami, para warga, ingin memberikan sedikit hadiah kepada pahlawan desa yang sudah berjuang menjaga kebersihan kampung kita ini. Gerobak ini buat kakek. Yep. Canggih loh, Kek. Ini buat buka pintu gerbang. Ini buat jalan menanjak, biar kakek gak capek. Dan yang ini, biar datang. Yoyoy. Wah, terima kasih. Ayo. Asik. Jika kau ingin tahu arti berteman. Ya, demikian anak-anakku video dari KPK tentang kejujuran ya. Sebelum pembelajaran kimia saya mulai, silakan Anda memberi komentar dari video tersebut. Sekali lagi, silakan Anda tulis di menu chat ya tentang video tersebut ya komentarnya ya
yang berhubungan dengan nilai-nilai integritas ya. Silakan ya pilih salah satu, salah dua di nilai integritas itu yang berhubungan dengan video tersebut. Silakan ditulis ya. Ya, ini sudah keluar dari Mahesa Surya Pratama. Nilai-nilai integritas yang terkandung dalam video yaitu tentang kejujuran, ya. Kemudian kerjasama dan kerja keras, kemudian sikap tanggung jawab, kemudian sikap saling membantu sesama, ya bagus luar biasa, ya. Ya lebih lengkap lagi ditunjukkan mana yang berhubungan dengan kejujuran tadi tentang apa yang peran yang mana, ya. Lebih bagus lagi begitu, ya. Kemudian peduli ya, peduli bagian yang mana ya disebutkan begitu ya. Berikutnya dari Safronius kelas 10 MIPA 3 nomor absen 32 ya. Video tersebut memberikan pesan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemudian kejujuran, kepedulian terhadap orang lain ya, bagus sekali. Silakan yang lain saya tunggu ya. Yang memberikan komentar Anda akan mendapatkan nilai bonus ya. Akan dapat nilai tambahan pada PUH hari ini ya. Silakan yang sudah menyaksikan video tadi, silakan Anda beri komentar di sini ya di menu chat pada video ini. Ya, silakan. Untuk kali ini pembelajaran kimia akan segera saya mulai. Ya, Anda boleh sambil ngetik tentang video tadi ya, komentar tadi. Ya, ini banyak sekali komentarnya dari Nasiroh ya. Pendapat dari saya ketiga, banyak sekali nih ya. Anak tersebut bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan jujur tidak menerima imbalan yang tidak terkait dengan iuran kemerdekaan. Peduli dengan sesama, contoh membantu kakek mendorong gerobak sampah. Dan berani memberikan ide dan mampu merealisasikan. Ya, bagus sekali, luar biasa nih. Banyak sekali nilai-nilai yang dimasukkan. Kemudian dari Vicentia ya, nilai integritas adalah kejujuran, jujur dalam tanggung jawabnya, ya. Tanggung jawab tugas yang diemban dalam hidup dilakukan secara jujur dan berani menentang segala jenis imbalan yang menurut mereka merupakan korupsi. Ya, bagus sekali. Ya. Dari Atka Esmajati. Nilai integritas, ya, kepedulian menjadi pahlawan kemerdekaan dengan cara membantu kegiatan warga dan meminta sumbangan untuk keperluan lomba kemerdekaan. Kemudian memberikan bantuan gerobak sampah baru kepada kakek tadi ya, bagus sekali ya. Berikutnya dari Ali, nomor absen 32, nomor absen 4 ya. Ali, mana tadi Ali? Ya, tanggung jawab karena tidak meninggalkan tugas yang diberikan. Peduli karena membantu orang lain. Ya, bagus. Berikutnya dari Gregorius. Ya. Nilai yang berhubungan dengan video tersebut yaitu kejujuran. Tidak mengambil jatah saat mencari sumbangan untuk acara 17-an. Ya, bagus sekali. Solidaritas. Ya, ini peduli sesama, membantu tanpa membeda-bedakan. Dalam video seperti membantu kakek dengan memberikan gerobak sampah baru. Ya, bagus sekali. Ya. Ketika berhubung sudah waktunya jam 8.30 sedikit. Ya. Silakan Anda sambil mendengarkan memperhatikan pembelajaran tentang persamaan reaksi. Anda bisa mengetik di menu chat. Ya. Ini saya akan meng-share untuk materi tadi, yang materi kimia tadi ya.
Udah kelihatan ya? Di judulnya adalah persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia, ya nanti judulnya tadi ya, persamaan reaksi kimia, kemudian SKKD-nya, nanti kita baca berikutnya, ada indikator, ada materi, ya, ada evaluasi, ya, nanti evaluasinya langsung PUH dengan menggunakan kuisis. Ya. Jadi judulnya adalah persamaan reaksi kimia, materi yang kita bahas nanti berhubungan dengan persamaan reaksi. Kemudian cara menuliskan persamaan reaksi, kemudian yang berikutnya menyetarakan persamaan reaksi. Standar kompetensinya, silakan yang belum membaca tadi ya silakan bisa membaca. Yang membaca ada nilai bonus, ada nilai tambahan. Silakan yang tadi belum membaca. Standar kompetensi. Ayo, tidak saya tunjuk, silakan dibaca ini. Mada Soneta tadi belum no ya. Silakan Mada Soneta. Standar kompetensi. Memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia. Stoikiometri. Ya, ini salah ketik ya, mohon maaf ya. Stoikiometri ya, kurang T ya. Di ST O ya, stoikiometri ya. Di perhitungan kimia nama lainnya stoikiometri. Ya, terus tunjukkan, sebutkan nama kelas Anda. Mada Soneta kelas 10 MIPA 5 nomor 18. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ini di tampilan nggak ada di sini. Berikutnya, silakan kompetensi dasarnya. Silakan yang lain yang belum baca. Kompetensi dasar. Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya. Ya, ini berhubungan dengan materi yang kemarin. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang tata nama senyawa, baik senyawa organik maupun anorganik. Terutama senyawa-senyawa yang sederhana ya. Nah, pada kali ini untuk pembelajaran hari ini berhubungan dengan persamaan reaksi. Siapa yang baca tadi silakan sebutkan nama, nomor absen kelas. Veronica MIPA 3 nomor absen 34. Ya, terima kasih. Sudah jelas sekali jernih suaranya. Berikutnya indikator, silakan. Indikator yang belum baca silakan. Indikator menyetarakan reaksi sederhana dengan memberikan nama-nama zat yang terlibat dalam reaksi atau sebaliknya. Siapa nih sebutkan nama, nomor absen kelas? Mahesa Surya Pratama kelas 10 MIPA 5 nomor absen 19. Ya, terima kasih. Indikator ya, jadi kita menjelaskan atau mempelajari tentang persamaan reaksi kimia itu apa, terus bagaimana cara menyetarakannya itu ya. Berikutnya, ya kita bahas tentang persamaan reaksi. Ya. Di apa yang dimaksud, apa yang diketahui tentang reaksi kimia. Silakan yang belum baca, dibaca. Silakan yang belum baca. Ulangi lagi. Persamaan reaksi. Apa yang Anda ketahui tentang reaksi? Apa yang
ketahui tentang reaksi kimia? A. Besi plus oksigen. Hidrogen plus oksigen berubah menjadi Ya, putus-putus ulangi lagi. Silakan ulangi lagi. Tadi siapa tadi? A. Persamaan Lufti. Terus? Anda ketahui tentang reaksi oksigen berubah menjadi karat besi. Hidrogen plus oksigen berubah menjadi air. Kesimpulan, reaksi kimia adalah perubahannya zat-zat asal atau reaktan menjadi zat-zat baru atau produk. Ya, jadi reaksi kimia itu istilah yang dulu adalah perubahan kimia. Ya. Jadi di alam ini ya, pada waktu Anda di SMP, pernah pelajari ya, perubahan itu ada dua macam, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu hanya perubahan yang sifatnya sementara. Contoh yang paling mudah misalnya air dipanaskan menguap. Ya. Terus uapnya tadi bisa mencair lagi, itu namanya perubahan fisika. Ya. Hanya dari perubahan yang sifatnya sementara. Kalau perubahan kimia itu sifatnya kekal. Kalau sudah terbentuk zat baru, tidak akan terbentuk lagi zat yang semula. Nah, contoh daripada reaksi kimia adalah besi plus semuanya direaksikan ya, plus oksigen berubah menjadi karat besi. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah melihat, mungkin Anda punya pagar atau punya mobil atau sepeda motor atau sepeda ontel ya, tiba-tiba berkarat. Karena apa? Besi itu bereaksi dengan gas oksigen yang ada di alam. Nah, setelah bereaksi dengan gas oksigen dan uap air berubah menjadi karat besi. Ya. Di mula-mula mengkilat berubah menjadi coklat atau kuning kecoklatan gitu ya. Itu namanya perubahan kimia. Itu kalau diucapkan dengan kata-kata. Contoh yang lain misalnya apa? Hidrogen direaksikan dengan gas oksigen berubah menjadi air ya. Ini reaksi kimia, ini hanya bisa dilakukan di laboratorium ya. Kalau ada di rumah nggak bisa ya. Jadi dilakukan di laboratorium. Jadi ketinggalan tugas nah, hidrogen plus gas oksigen berubah menjadi air. Halo, tolong ya untuk pembelajaran ini di unmute ya. Videonya di unmute biar nggak mengganggu. Bagi yang nanti saya suruh membaca baru di mute ya, dihidupkan soundnya ya. Jadi kesimpulannya yang namanya persamaan reaksi atau reaksi kimia itu berubahnya zat-zat asal. Ya. Di zat asal itu dalam kimia diistilahkan reaktan. Ya. Di zat asal dari sebelum mengalami reaksi itu namanya zat asal. Nama lainnya adalah reaktan. Terus setelah mengalami reaksi kimia berubah menjadi zat baru. Zat baru itu dikenal dengan produk atau produk. Ini pengertian persamaan reaksi ya. Di proses kimia semula sebelum terjadi reaksi namanya reaktan, setelah terjadi reaksi itu namanya adalah zat produk. Begitu ya. Sudah jelas ya pengertian persamaan reaksi. Ya, silakan yang belum baca. Tadi yang baca tadi nanti siapa namanya? Sebutkan nama, nomor absen kelas. Yang tadi sudah baca tadi, yang terakhir tadi. Sebutkan nama, nomor absen dan kelas. Nama. Waalaikumsalam. Bu. Luftifan Novika Nur Hidayah, nomor Ibu. Duh, suaranya nggak cetok ya. Ya, Ibu. ulangi lagi. Ibu. Ibu anu. Nama. Ya, sudah nih apa-apa. Kelas 10
Ya, absen 21. absen 21 ya. Ya. Anda sekali lagi mungkin di tempat Anda sinyalnya kurang bagus ya, tidak jelas. Tolong diulangi lagi Anda mengisi di menu chat ya. Saya non absen ini kelas ya, jadi membaca materi ini gitu ya. Karena suaranya nggak begitu jelas. Berikutnya silakan yang belum baca silakan dibaca ini. Sekali lagi yang tidak membaca tolong di-unmute ya, di-unmute biar tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya silakan yang membaca silakan. Di-mute sekarang yang membaca. Silakan. Enggak ada. Iqbal, ada Iqbal? Iqbal Sandana? Iya, Pak. Ya, silakan di-mute terus dibaca ini. Apa yang Anda ketahui tentang persamaan reaksi? Misal, pertama, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. Digambarkan secara singkat sebagai berikut. 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O. Yang kedua, reaksi antara gas metana dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Digambarkan secara singkat plus CH4 2O2 sama dengan CO2 Ya. plus H2H2O. Ya, sebutkan Anda nomor absen kelas. Iqbal Syandana Arkan, kelas 10 MIPA 5, absen 13. Ya, sudah jelas sekali ya. Terima kasih. Silakan di-unmute lagi ya. Jadi yang dinamakan bersama reaksi, contohnya ini ya. Misalnya Anda mereaksikan gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Membentuk air. Nah ini kalau dibuat kata-kata seperti itu. Nah, bagaimana kalau ditulis dengan persamaan reaksi? Ya, gas hidrogen itu rumus kimia adalah H2. Ya, H2. Gas oksigen rumusnya adalah O2. Ya. Jadi ini O2, ya H2, atau di kanannya ada tulisan G, itu maksudnya H2 berwujud gas. Ya. Terus plus O2, O2 itu gas oksigen, karena dia berwujud gas, kanannya dikasih G. Ya. Terus menghasilkan air, yang namanya air itu H2O. H2O. Terus di kanannya ada simbol L kecil. Itu singkatan dari liquid. Ya. Liquid maksudnya cairan murni. Ya. Gitu ya. Jadi kalau di dalam persamaan reaksi, H2 gas itu sebagai zat reaktan, plus O2 gas ini sebagai zat reaktan direaksikan, terus bergabung menghasilkan H2O. H2O itu adalah zat produk gitu ya, zat produk hasil ya. Terus kenapa kok di depannya H2 ada angka 2? Angka 2 ini untuk menyetarakan atau menyamakan ya, supaya jumlah atom di kanan panah dan jumlah atom di kiri panah sama ya. Sebelum ada angka 2 ini di depan H2O dan depannya H2 ya. Anda perhatikan. Ini kita lihat dulu H2, ini ada 2 ya O-nya. Hanya ya. O2 ini maksudnya atom O-nya ada 2. Terus menghasilkan H2O. H2O ini gabungan dari 2 atom H dan 1 atom O. Ya, sehingga jumlah atom di kanan panah hanya 1. Ya. Nah, di kiri panah ada 2. Nah, supaya sama, ini dikalikan setengah gitu ya, dikalikan setengah. Karena apa? Di kanannya ada 1, di kirinya ada 2. Nah, 2 dikalikan setengah sama dengan 1. Nah, ini kalau menyamakannya seperti itu. Nah, di dalam persamaan reaksi,
tidak boleh ada pecahan. Nah, sehingga supaya nggak ada pecahan nih, reaksi ya semuanya ini dari produk maupun hasil maupun reaktan ini dikalikan 2 semua. Ya. Itu di depannya tidak ada angkanya, ini ada angka 1 kalikan 2 yaitu tetap 2. Depannya O2 ada setengah gitu ya. Dikalikan 2 menjadi 1 nggak ditulis. Nah di kanan ini tadi ada 1 kalikan 2 2. Ya. Jadi di depannya ini namanya koefisien. Ya. Ditaruh di depan rumus molekul, ini adalah namanya koefisien reaksi. Tujuannya supaya di kiri panah, jumlah atom di kiri panah sama dengan jumlah atom di kanan panah. Gitu ya. Contoh yang kedua ini maaf, ini saya salah nulis ini yang reaksinya ya. Ini ya reaksi antara gas metana dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Digambarkan secara singkat sebagai berikut. Nah ini nulisnya yang betul gitu ya. CH4 itu metana itu rumus kimianya CH4. Karena gas diberi simbol G. Ya. Terus dirasikan dengan O2 lah, ini plusnya seharusnya di sini plusnya ya. Plusnya di tengah sini seharusnya. Ya salah ketik ya, itu apa terjadi pergeseran ya. Plusnya ini ditaruh di sini. Dirasikan dengan gas oksigen O2. O2 karena dikasih G karena gas. Terus menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida rumusnya adalah CO2. Ya, rumus kimia gas karbon dioksida adalah CO2. Karena dia gas berarti karenanya juga kasih G. Terus menghasilkan uap air. Kalau uap berarti dia juga gas. Ya, jadi H2O kasih gas. Ya. Gitu ya. Ini reaksinya seperti itu. Terus setelah ditulis seperti itu, kita hitung jumlah atom di kanan panah harus sama dengan di kiri panah. Ya. Contohnya nih, CH4, atom C-nya ada 1, di kanan juga ada 1. Terus hidrogennya nih di sini ada 4. Ya, CH4 ya, atom hidrogennya ada 4. H2O ini sebelum ada angka 2 ini hanya 2. Ya. Nah, supaya jumlah atom kanan dan kiri sama, nah ini di depannya dikasih angka 2. O2-nya dikasih angka 2. Nah, setelah kita kasihkan angka 2, ini juga dikasih angka 2, nanti jumlah atomnya menjadi sama. Kita cek ya, tadi C-nya 1 sama. Hidrogennya ini 4. Nah, ini setelah dikalikan 2 kalikan 2 menjadi 4. Kemudian oksigennya ini semula ini 2, ya sebelum dia ada angka 2 berarti 1, berarti ada 3. Nah, kemudian setelah dikalikan angka 2, O-nya menjadi 2. 2 ditambah dengan 2 menjadi 4. Nah, kemudian O2-nya dikalikan 2, ya di depannya ada angka 2, sehingga menjadi 4. Gitu, persamaan reaksi itu menyatakan seperti itu ya, jumlah atom kanan dan kiri harus sama. Gitu, ini kesimpulannya. Tolong dibaca. Yang belum membaca silakan dibaca nih. Di mute-nya ya, di unmute-nya diganti mute. Silakan diklik. Yang membaca. Kesimpulan. Persamaan reaksi adalah bentuk paparan yang menggambarkan reaksi kimia yang terdiri dari rumus kimia, reaksi, dan hasil reaksi disertai koefisiennya masing-masing. Ya, jadi persamaan reaksi itu menggambarkan tentang reaksi kimia yang mana di kiri panah tadi namanya zat reaktan, ditulis dalam rumus simbolnya, rumus molekulnya, terus di kanan panahnya dikasih tanda panah ke kanan, di kanan merupakan zat produk. Terus di depannya rumus kimia ada angka yang namanya koefisien reaksi, ya, koefisien. Nah, tujuannya apa? Supaya jumlah atom di kanan panah sama dengan jumlah atom di kiri panah. Itu pengertian dari persamaan reaksi. Ya, berikutnya. Tadi yang baca tadi silakan disebutkan nama absen kelas. Halo, tadi yang baca siapa tadi? Nama Nasiro Nur Mufidah, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 23. Ya, terima kasih. Sudah jelas sekali. Silakan di-unmute lagi. Terus yang lain monggo yang belum membaca silakan dibaca ini.
Silakan. Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam suatu persamaan reaksi? 1. Ruas Ya. kiri memuat rumus kimia bereaksi reaktan. 2. Ruas kanan memuat rumus kimia zat hasil reaksi produk. 3. Anak panah tanda yang menghubungkan kedua ruas yang menunjukkan arah reaksi. Dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi. 4. Huruf kecil miring dalam tanda kurung yang mengikuti rumus kimia zat menyatakan wujud zat yang bersangkutan. Ya, sudah jelas ya. Jadi sekali lagi dalam persamaan reaksi itu menyatakan kalau di kiri panah tadi ya namanya zat pereaksi atau zat reaktan. Terus diberi tanda panah ke kanan, kanannya tanda panah itu namanya zat hasil reaksi atau produk. Sehingga membacanya yang di kiri panah dibaca rumus molekulnya, terus kanan panah itu dibaca membentuk atau bereaksi menjadi apa gitu ya, tanda panahnya begitu. Terus dalam persamaan reaksi yang lengkap ada huruf kecil ya, miring atau dikasih kurung itu ya, itu namanya fase atau wujud ya. Gitu ya. Jadi kalau ada huruf kecil di kanan tadi ya seperti tadi gas hidrogen, di kanannya ada kurung G ya. G singkatan dari gas ya. Bahasa Inggrisnya gas, bahasa Indonesia gas, nggak ada masalah ya. Terus tadi kalau air ya, kalau air tadi apa? L ya. L liquid ya, ini cairan ya. Jika ada simbol L, contohnya air tadi simbolnya L, L singkatan dari liquid. Itu adalah maksudnya adalah cairan. Terus nanti kalau ada reaksi kimia ada kanannya ada simbol S kecil dikurung ya. Itu singkatan dari solid. Solid itu maksudnya padat ya. Yang berikutnya ada lagi simbol yang lain, fase atau wujudnya aki. Aki ya. Aki itu singkatan dari aqueous ya. Jadi maksudnya ya yang direaksikan itu dalam wujud larutan. Misalnya kamu mereaksikan larutan garam dapur misalnya ya. Direaksikan dengan asam sulfat misalnya ya. Nah itu kalau larutan nanti di kanannya diberi simbol aki. Ya. Gitu ya. Terus berikutnya bilangan yang mendahului rumus kimia zat dalam sama reaksi disebut koefisien reaksi ya. Contohnya seperti ini ya, ini contoh saya ulangi lagi. Pada reaksi H2 gas plus O2 gas, nih tanda panah bacanya membentuk atau menghasilkan H2O liquid. Mohon maaf nih ngetik saya tergesa-gesa. Seharusnya angka 2 dan G ini ditulis kecil agak ke bawah. Ini namanya indeks yang menunjukkan jumlah atom di kanannya. Oke, contoh ini ada H2 gas, maksudnya satu molekul gas hidrogen itu terdiri 2 atom hidrogen. O2 gas, ini tulisnya juga nih O2-nya ini agak ke bawah kecil gitu dan G-nya juga kecil ke bawah ya. Ini namanya gas oksigen. Menghasilkan H2O. H2 ini angka 2-nya ini juga agak ke bawah. Angka 2 ini menunjukkan jumlah atom H ada 2. Kemudian karena O-nya sendirian berarti hanya 1. Maksudnya apa? Dalam satu molekul ya, dalam satu molekul H2O ini terdiri 2 atom hidrogen atau H, 1 atom O. Nah, H2 ini karena fasenya cair, cairan murni, simbolnya L kecil ya. Ini bukan I tapi L kecil. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Anda hitung ya, H2 di kiri ada 2. Di kanan H2 juga ada 2 sama. Di kiri jumlah atom O-nya ada 2, kanan ada O2 ya. Jumlah atomnya satu molekul gas oksigen ini terdiri 2 atom oksigen. Terus di kanan setelah membentuk H2O, O-nya hanya 1 ya. Jadi yang namanya rumus kimia air itu H2O. Sehingga di kanan panah ini O-nya hanya 1. Nah, sehingga dikasih angka atau bilangan
supaya jumlah atom kanan dan kiri sama. Sekali lagi, H2 di kiri sama, di kanan panah juga 2 sama. O2 di kiri 1, di kanannya O2-nya atomnya ada 2, di kanan atomnya ada 1. Nah, ini supaya sama, di depannya dikalikan setengah. Ini dikalikan setengah. Jadi 2 kalikan setengah 1. Ini seharusnya ini belum ada angka 2 nih ya. Ini belum angka 2 nih, salah ketik, tolong dihapus dulu nih ya. Jadi setengah ini untuk menyamakan supaya jumlah atom kanan dan kiri sama. Nah, di dalam persamaan reaksi tidak boleh ada pecahan. Tidak boleh ada pecahan. Sehingga dalam persamaan reaksi semuanya dikalikan 2. Ini dikurung gini, ya, dikurung begini. Terus dikalikan 2. Sehingga di depannya ini ada 2. Ya, terus di kirinya tadi ini ada setengah. Nah, setengah ini dikalikan 2 sama dengan 1. Yang di sini dikalikan titik saat ini, maaf ini tadi 1 ya, kosong ya. Angka 1 ini atau enggak ada angkanya. Maksudnya angka 1 terus dikalikan 2 menjadi ini. Nah, setelah dikasih seperti angka seperti ini, bulat ya. Kalau pecahan itu tidak boleh dalam sama reaksi dibulatkan. Ya. Nah, setelah seperti ini jumlah atom kanan dan kiri sama. Kita hitung 2H2, ini 2 kalikan 2 menjadi 4. Ya. Di kanan panah juga sama, 2 kalikan 2 berarti hidrogen juga 4. Terang oksigennya di kiri ada 2. Ya. Di kanannya ini sebelum ada angka 2 nih 1. Setelah dikalikan 2, O-nya menjadi 2. Sehingga jumlah atom kanan dan kiri sama. Gitu anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan. Jadi yang namanya persamaan reaksi itu menggambarkan jumlah atom atau molekul di kiri panah dan jumlah atom atau molekul di kanan panah. Ya, dalam persamaan reaksi ini jumlah atom kanan dan kiri harus sama. Nah, untuk menyamakannya atau menyetarakan diberi suatu bilangan atau angka yang disebut dengan koefisien reaksi. Gitu, dari persamaan reaksi ini jadi koefisiennya gas hidrogen 2. Yang 2 nih, yang depan ya, yang di depan rumus kimia atau rumus molekul ini namanya koefisien reaksi atom ya, molekul ini ya. Ini koefisiennya 2. Kemudian yang oksigen ini koefisiennya 1. Kalau angka 1 biasanya tidak ditulis gitu ya. Terus koefisiennya untuk air ada 2. Gitu ya, ini tentang persamaan reaksi. Contoh yang lain, ini kalau digambar dalam wujud lingkaran. Ya. Jadi molekul gasnya kita gambarkan nih ya. Ini gas hidrogen, setiap molekulnya itu ada 2 atom H. Nah ini namanya satu molekul gas hidrogen H2. Ini satu molekul gas hidrogen H2. Terus direaksikan tuh plus O2 ya. O2 ini O-nya ada 2 nih. Ikatan seperti ini namanya molekul gas O2. Nah, setelah bereaksi dia menghasilkan H2O. Di satu atom O, satu molekul air gitu ya, itu terdiri satu atom O yang di tengah ini dan 2 atom H. Ini namanya satu molekul air H2O. Sehingga dalam persamaan reaksi ini gas hidrogennya ini ada 2, atomnya ada 4, oksigennya ini ada 2. Nah, kemudian untuk ini molekul gas H2O sebanyak 2. Nih, sebanyak 2 nih. Molekul airnya ada 2. Yang terdiri dari ini ya, satu atom O-nya ini pada H2 ini. Kalau kita jumlahkan sama, ya, O-nya juga ada 2. Ini di kiri 2. Hidrogen juga ada 2. Ada 4 ya. Ada 4. Gitu ya, jadi persamaan reaksi itu menyatakan zat-zat yang bereaksi di kiri panah namanya reaktan, di kanan panah namanya zat hasil reaksi namanya produk. Yang mana dalam persamaan reaksi itu harus lengkap, sehingga ini dikasih fase ya, dikasih fase ini yang ini gas, dikasih G. Kalau cairan, aki,
Kalau cairan murni liquid gitu ya. Kalau padat simbolnya solid. Gitu menggambarkannya seperti itu kalau dalam persamaan reaksi gitu ya. Dengan adanya koefisien reaksi, maka jenis dan jumlah atom sebelum dan dari reaksi adalah sama. Jadi ada hukum kekekalan massa. Ya. Massa zat sebelum dan dari reaksi adalah sama. Gitu ya. Termasuk juga dalam bersama reaksi, jumlah atom kanan panah nih ya, dan kiri panah juga harus sama. Gitu ya. Persamaan reaksi yang sudah diberi koefisien yang sesuai disebut persamaan setara. Jadi kalau sudah diberi koefisien namanya nih persamaan reaksi ini sudah setara. Maksudnya setara, jumlah atom kanan dan kiri adalah sama. Bagaimana langkah-langkah dalam menuliskan persamaan reaksi? Langkah-langkah yang pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri dari nama, fase, zat-zat pereaksi, dan zat-zat hasil reaksi. Disebutkan dulu. Ya. Misalnya, ini ya, yang berikutnya, menuliskan persamaan rumus yang terdiri dari rumus kimia, zat-zat pereaksi, dan zat-zat hasil reaksi lengkap dengan keterangan fasenya. Itu ya langkah-langkah dalam menuliskan persamaan reaksi. Yang pertama, menuliskan persamaan dengan kata-kata. Ya, juga dilengkapi dengan fase. Fase itu wujud baik yang bereaksi kiri panah dan hasil reaksi di kanan panah. Berikutnya, menuliskan persamaan rumus yang terdiri dari rumus kimia zat-zat pereaksi dan zat-zat hasil reaksi lengkap dengan koefisiennya dan fase-fasenya. Kemudian yang setelah itu baru menyetarakan jumlah atom kanan dan kiri dengan memberi koefisien reaksi. Itu urut-urutannya dalam menuliskan persamaan reaksi. Contoh soal. Silakan dibaca yang belum baca. Tadi yang sudah baca tadi, siapa namanya tadi? Tolong sebutkan nama dan nomor absen. Mustafa Raihan, nomor 22, kelas 10 MIPA 5. Ya, terima kasih. Terus berikutnya silakan nih, yang belum membaca nih, silakan dibaca nih. Halo, silakan yang belum baca, silakan dibaca. Ayo silakan, yang sudah baca juga boleh silakan. Gregorius silakan. Contoh, aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Langkah-langkah pertama, menuliskan persamaan reaksi dengan kalimatnya. Aluminium plus larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat plus gas hidrogen. 2. Menuliskan persamaan dengan rumus kimianya. Al padat plus H2SO4 larutan membentuk Al2 SO4 3 kali larutan ditambah hidrogen gas. Dilanjutkan penyetaraan 2Al padat ditambah 3H2SO4 larutan membentuk Al2 3 kali SO4 larutan tambah 3 hidrogen gas. Ya, terima kasih. Jelas sekali bacanya. Ya. Ini contoh yang agak rumit. Ya. Misalnya aluminium bereaksi dengan asam sulfat membentuk larutan amonium sulfat dan gas hidrogen. Itu kalau dibuat dengan kata-kata. Ya.
Kalau ditulis dalam persamaan reaksi, ditulis seperti ini. Aluminium plus itu adalah maksudnya larutan ya, larutan asam sulfat. Terus tanda panah kanan ya, tanda panah ke kanan. Atau ini dibaca membentuk boleh, dibaca menghasilkan boleh. Menghasilkan apa? Larutan aluminium sulfat plus gas hidrogen. Ini kalau ditulis dalam wujud kata-kata. Kemudian yang berikutnya kalau ditulis dalam rumus kimia, aluminium itu apa simbolnya? Simbolnya nanti bisa kita lihat di dalam tabel sistem periodik unsur. Aluminium simbolnya adalah Al. Nah, aluminium adalah suatu logam, berarti berwujud padat. Ya. Sehingga di kanannya Al diberi simbol S kecil, ya ini agak ke bawah, ya sebagai indeks gitu ya. Al, ya, solid, maksudnya ini berwujud padat. Plus, maksudnya direaksikan. Direaksikan dengan asam sulfat. Asam sulfat dan rumusnya adalah H2SO4. Karena ini suatu larutan, ini lart ini diganti dengan aki. Huruf kecil dikurung ya, aki. Terus tanda panah kanan dibaca menghasilkan. Menghasilkan atau membentuk. Yaitu membentuk Al2SO4 3 kali. Ini caranya baca begitu ya. Al2 SO4 3 kali aki, maksudnya juga larutan. Terus selain menghasilkan larutan asam sulfat, aluminium sulfat, juga menghasilkan gas, namanya gas hidrogen, H2. Di kanannya diberi simbol G. Itu urut-urutannya seperti itu ya. Setelah kita tulis persamaan seperti ini, baru kita menyetarakan. Maksudnya harus menyetarakan jumlah atom kanan dan kiri. Anda perhatikan di sini aluminium di kiri hanya 1. Di kanan panah Al2SO4, Al-nya ada 2. Sehingga ini harus dikalikan, nanti ya ini dikalikan 2 ya biar sama. Di Al-nya di depan Al dikasih angka 2. Terus yang berikutnya SO4. Ya, SO4 ini dalam kurung 3 kali. Maksudnya apa? Gugusnya SO4 ini di kanan panah 3 ya. Yang di kiri panah karena nggak ada di kurungnya jadi SO4-nya juga hanya 1. Nah supaya sama dengan 3 di depannya rumus asam sulfat atau H2SO4 dikalikan 3 diberi angka 3. Setelah diberi angka 3 ini SO4 di kiri dikalikan 3 berarti sudah sama 3 ya. Di kanan panah SO4-nya ada 3, di kiri panah juga ada 3. Itu ya, jadi antara Al, kemudian SO4 sudah sama. Kemudian hidrogennya. Gas hidrogen, di sini berapa nih? Di sini ada 2. Di kanan panah, 2. Nah, di sini sudah sama. Tapi setelah dikalikan koefisien, ternyata ini, ya, tadi karena dikalikan 3 di depannya H2SO4, berarti hidrogennya berubah. Mula-mula 2 berubah menjadi 6. 3 kalikan 2. Sehingga supaya sama di kanan panah tadi hidrogennya dikalikan 3. Supaya jumlah atom kanan kiri sama. Itu anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk pembelajaran hari ini yang bertemakan persamaan reaksi kimia. Ini nggak usah pakai latihan saja. Sebelum penilaian ulangan harian saya mulai, ada yang perlu ditanyakan dulu dari materi yang saya sampaikan ini. Siapa yang belum jelas tentang materi ini? Boleh ditanyakan langsung. Boleh melalui chatting, boleh melalui langsung berbicara di sini ya, pakai ya unmute-nya diaktifkan. Ya, Lutfiah Novika Nurhidayah ya, tadi baca ini ya. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu?
materi tadi? Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, langsung kita bukakan Zoom ya, kita bukakan Zoom ya. Kok Zoom? Aplikasi Quizzes ya, penilaian ulangan harian yang berhubungan dengan persamaan reaksi tadi ya. Ya, yang bisa bergabung di Zoom, Anda bisa klik ya, klik di menu chatting, linknya sudah saya kirimkan ke sana ya. Atau bisa juga ngetik di layar sini. Sudah saya bukakan ini joinmyquiz.com. Kemudian kode gamenya adalah 12124 111 ya. Gitu. Yang tidak bisa masuk di Zoom meeting, linknya saya kirim melalui WA. Ya, boleh. Ya. Mari.
Ya, saya tunggu beberapa menit lagi. PUH, persamaan reaksi ya, penilaian ulangan harian persamaan reaksi kimia menggunakan aplikasi Quizzes akan segera saya mulai. Di kurang lebih nanti jam 19.30. Jam 19.30 nanti pembelajaran menggunakan Quizzes ya akan saya mulai. Tolong yang belum masuk silakan segera masuk. Tulis gitu ya. Join myquiz.com, kemudian kode gamenya adalah 124 111 ya. 124 111. Sekali lagi kurang lebih jam 9.30 penilaian ulangan harian bab persamaan reaksi kimia akan segera saya mulai. Ya, pada saat ini yang sudah masuk di aplikasi Quizzes baru 56. Baru 56. Silakan yang belum masuk saya tunggu sampai jam 9.30 ya. Ya, tolong yang lain sabar dulu. Ya, ini masih ada yang baru masuk. Wahyu 10 IPA 3, Nerabsen 37 yang baru masuk. Ya. Baru 58 siswa yang masuk. 59. Ini ada Ganza 12 MIPA 5. Sekali lagi 7 menit lagi ya. Penilaian ulangan harian pokok bahasan persamaan reaksi kimia akan segera saya mulai. Ya, 7 menit lagi. Ya. Silakan yang belum masuk silakan segera masuk. Sekali lagi, penilaian ulangan harian bab persamaan reaksi kimia akan saya mulai pada pukul 9.30. Waktu ini baru jam 9.24. Tolong yang belum masuk untuk segera masuk di aplikasi Quizzes. Baru 61 yang masuk silakan. Seharusnya ada 90-an ini yang kalau bisa ke semua. Sekali lagi 5 menit lagi. Penilaian ulangan harian pokok bahasan persamaan reaksi akan segera saya mulai. Ya, silakan teman-temannya yang belum masuk di Jawil ya, diberitahu untuk segera masuk jam 9.30 akan saya mulai.
Ya, ini baru saja masuk. Ada Deava 10 MIPA 3, ada Armenia 10 MIPA 4. Silakan, yang lain saya tunggu. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya, baru saja masuk. Rosiana, ya, 10 MIPA 5, nomor absen 29. Anissa Aulia, Andika Izuda, ini 10 MIPA 3. Kalau yang Aulia ini, Anissa Aulia ini 10 MIPA 5. Silakan, baru 66, baru saja masuk Lutfiah Novika. Nomor absen 21, kelas 10 MIPA berapa nih? Ya, Ahyana, ya, Ahyana 10 MIPA 5. Nomor absen 2. Sekali lagi silakan yang belum masuk untuk segera masuk. Waktu 3 menit lagi. Ya, ini ada lagi Iqbal Sandana, ya, kelas 13 MIPA 5. Maaf, kelas 10 MIPA 5, nomor absen 13. Ya, Iqbal Sandana, nomor absen 13, kelas 10 MIPA 5. Dua menit lagi akan segera saya mulai. 2 menit lagi. Ya, baru saja masuk. Ted Maiko P. Ya, nomor absen 36. Adi Setiawan baru saja masuk. Ini ada yang masuk tapi nggak ada namanya siapa nih? Tidak ada namanya, saya hapus. Sekali lagi tulis dalam ini ya, tampilan ini tulis nama, nomor absen, kelas. Itu yang lengkap seperti itu ya. Ini ada Adi Setiawan, tidak ada nomor absen dan kelas. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. PUH persamaan reaksi kimia akan saya mulai. Baru 70 peserta yang masuk. Baru 70 kurang 20-an. Sekali lagi, penilaian ulang harian akan segera saya mulai ya pada pukul 9.30. Yang belum masuk untuk segera masuk. Ya, sekali lagi silakan yang belum masuk untuk masuk. Baru 70 siswa yang masuk ya. Baru 70 siswa. Ya, ini waktu menunjukkan jam 9.30. Penilaian ulang harian, pokok bahasan, persamaan reaksi kimia akan segera saya mulai. Siap-siap ya. Pesertanya 73 ya. Yang terakhir nih Deava Aurel 1043 ya. Saya klik ya. Silakan siap-siap untuk mulai mengerjakan. 1, 2, 3.
Soalnya bahasa Inggris ya, Pak? Pak. Ya. Itu soalnya kok bahasa Inggris, lalu cuma 5 soal. Apa ya? Ya. Bahasa Inggris? Iya. Oh, maaf, berarti salah ya. Cantikin aja ya. Sebentar ya. Mohon maaf tadi mungkin salah ketik saya ya. Kalau bahasa Inggris sekarang saya rubah lagi sama ya. Untuk berikutnya silakan masuk lagi di joinmyquiz.com, kodenya 691933.
Ya, sekarang nih ya yang baru tadi chatting sama saya, kita ulangi lagi untuk penilaian ulang hariannya ya. Tadi saya tekan keliru ya. Sekarang ini yang sudah betul ini. Bagi yang nggak masuk di meeting, linknya saya kirim ke WA Group. Nih gabung ini ya. Nih. Silakan segera masuk.
baru 57 yang masuk, silakan. Beberapa saat lagi akan segera saya mulai. Sekali lagi, jam 9.45 ya. Untuk kuis yang kedua akan saya mulai. Sekali lagi, sekarang jam menunjukkan pukul 09.42 ya. Nanti jam 9.45 penilaian ulang harian pokok bahasan persamaan reaksi kimia akan segera saya mulai ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Silakan yang belum masuk segera masuk, ini baru 57 ya. Tadi ada 74. Satu menit lagi. Baru 57 yang masuk di aplikasi Quizzes. Silakan buka di WA group, ada juga saya kirim sana ya linknya. Sekali lagi, silakan yang belum masuk di Quizzes segera masuk. Penilaian ulang harian pokok bahasan persama reaksi akan segera saya mulai. Ya, 1, 2, 3.
Enggak. Terus biasanya ini kamu.
3 menit lagi ya. 3 menit lagi. POH bersama reaksi kimia akan saya akhiri. Yang belum selesai untuk segera menyelesaikan. Bagaimana tadi, anakku? Halo, bagaimana komentar Anda? Silakan masuk sini. Halo. Halo, Pak. Gimana tadi? Penampilan yang di quizesnya di sini kurang lancar tadi. Gimana di HP Anda bagaimana? Ya, saya kira untuk hari ini sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya dengan melaksanakan 3M itu ya. Saya kira untuk hari ini sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
Ya, boleh Lip ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mari ya kita up ya.